warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sina Fadila, NIM 192331101. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pencernaan. Halo Sobat IPA, setiap hari dalam melakukan aktivitas kita membutuhkan energi. Energi ini bisa diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari yang nantinya diolah menjadi energi oleh tubuh kita. Dalam memperoleh energi ini, tubuh membutuhkan atau dibantu oleh sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki perannya masing-masing dalam mengolah makanan. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Pertama, proses pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Selanjutnya yaitu proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk membuat partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui oleh bahan makanan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, hingga berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai organ-organ pencernaan pada manusia. Untuk dapat memahaminya lebih jelas, di sini akan menggunakan alat peraga sistem pencernaan, yang mana alat peraga ini dibuat semirip mungkin dengan sistem pencernaan pada manusia, sehingga nantinya kita dapat membayangkan bentuk asli dari sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita. Oke, yang pertama, sistem pencernaan dimulai oleh mulut. Seperti yang kita ketahui, saat melakukan pencernaan itu pasti makanan masuk dulu ke mulut. Ini dia. Sini ada gambar mulut, ada gigi dan juga lidah. Ini rongga mulutnya ya. Nah, pada mulut itu merupakan tempat masuknya makanan dan juga merupakan tempat pertamanya dimulai proses pencernaan. Pada mulut terjadi dua sistem proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik oleh gigi dan juga pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Di sini gigi kita itu akan menghancurkan makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang nantinya akan membuat memudahkan kerja enzim amilase. Enzim amilase sendiri yang terdapat pada mulut akan menguraikan kandungan pati atau amilum pada makanan yang menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar air ludah atau air liur. Yang selain itu mulut juga terdapat lidah. Ini lidahnya ya. Yang mana lidah ini berfungsi untuk mengaduk makanan sehingga dapat dengan mudah tercampur dengan enzim amilase. Oke, setelah makanan mengalami penghancuran dan juga pencernaan oleh enzim amilase pada mulut, selanjutnya bulbul makanan atau disebut juga dengan bolus memasuki kerongkongan. Nah, sebelum masuk ke kerongkongan yang ini, makanan itu melalui faring. Faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan antara rongga mulut dan juga kerongkongan atau esofagus. Nah, esofagus itu memiliki panjang lebih kurang 25 cm atau 10 inci, yang mana makanan ditelan oleh mulut dan masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Nah, pada dinding kerongkongan akan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas makanan hingga nanti menuju ke lambung.
yang mana gerak peristatik ini termasuk kepada pencernaan mekanik. Selanjutnya, setelah makanan dari kerongkongan masuk ke lambung, lambung merupakan kelanjutan dari esofagus yang berbentuk seperti kantung, yang mana di lambung ini dapat menampung makanan lebih kurang 1 hingga 2 liter makanan, yang mana di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dan juga mekanik. Nah, untuk pencernaan mekanisnya, otot lambung itu berkontraksi untuk mengaduk bolus. Secara kimiawi, pada lambung itu bolus mengalami percampuran dengan getah lambung, yang mana getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan juga enzim renin. Pertama kita akan membahas mengenai HCl atau asam klorida. HCl berfungsi untuk menjadikan ruang pada lambung bersifat asam, yang itu memiliki pH antara 1 hingga 3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan ke dalam tubuh. Selanjutnya, pada lambung juga terdapat enzim pepsin, yang mana akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Selanjutnya, pada lambung juga terdapat enzim renin. Apa itu enzim renin? Enzim renin itu yang mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2 hingga 4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut juga dengan kimos. Nah, selanjutnya kimos akan sedikit demi sedikit menuju usus halus, memasuki usus halus atau usus 12 jari, yang mana usus halus itu pertama dilalui oleh usus 12 jari, yang mana pengaturan ini dibantu oleh sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan juga usus 12 jari. Nah, kimos yang dihasilkan oleh lambung memasuki usus 12 jari secara bertahap, yang mana usus 12 jari ini merupakan bagian dari usus halus. Ini yang usus halus, yang bentuknya itu berkelok-kelok itu, yang panjangnya itu adalah 8,25 meter. Panjang ya, karena dia itu terputar-putar gitu di dalam tubuh, di dalam perut kita. Yang mana usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Ada usus 12 jari atau duodenum, ini yang 12 jari. Ada usus tengah atau jejunum. Dan selanjutnya ada usus penyerapan atau ileum. Nah, pada usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Nah, selanjutnya kita kembali lagi kepada kimos. Nah, kimos atau bubur usus tadi selanjutnya masuk ke usus 12 jari, yang mana pada usus 12 jari ini terdapat saluran dengan kantung empedu dan juga pankreas, yang mana getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan juga tripsin, yang mana enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua ada amilase yang akan mencerna amilum menjadi maltosa, dan juga ada enzim tripsin yang akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengungsi lemak, yakni membentuk lemak agar dapat mudah larut di dalam air. Nah, setelah duodenum, maka kimos tadi memasuki usus tengah atau jejunum, yang mana pada jejunum ini pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap oleh usus penyerapan. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum akan membentuk menjadi bubur yang siap untuk diserap. Nah, penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut di dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi di usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang mana glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Nah, setelah bubur makanan tadi diserap oleh usus halus, selanjutnya makanan memasuki usus besar. Nah, usus besar atau kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter dan terdiri atas
kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Nah, di antara usus halus dan usus besar itu terdapat ini, usus buntu atau septum. Bahan makanan yang masuk ke usus besar disebut juga dengan bahan sisa, yang mana sisa tersebut terdiri dari sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka usus besar akan menyerap kandungan air tersebut. Dan sebaliknya, jika kandungan air pada usus besar itu sedikit, maka usus besar akan mengeluarkan air, sehingga kandungan bahan sisa dari pencernaan tadi tidak keras. Nah, pada usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli, yang mana bakteri Escherichia coli ini dapat membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Nah, bakteri Escherichia coli ini dapat membentuk vitamin K dan juga B12. Nah, setelah sisa makanan tersebut mengalami pembusukan di usus besar, selanjutnya sisa makanan memasuki rektum dan juga anus. Nah, sebelumnya apa itu rektum? Rektum merupakan tempat penampungan sementara fekses, yang selanjutnya nanti akan dikeluarkan oleh anus. Jika sudah siap untuk dikeluarkan, maka aorta sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Nah, sehingga sisa makanan dapat keluar dari tubuh kita. Nah, setelah membahas mengenai organ pencernaan yang dilalui oleh makanan, kita akan membahas mengenai organ aksesori atau pelengkap. Yang pertama ada hati. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu ditampung oleh kantong empedu, dan nantinya akan digunakan di usus halus. Selanjutnya kita masuk ke kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Dan selanjutnya ada pankreas. Nah, kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Yang mana seperti yang kita bahas tadi, bahwa pada usus 12 jari itu terdapat saluran yang penghubung antara kantong empedu dan juga pankreas. Selain itu, pada pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralisir makanan dalam lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Nah, setelah mengetahui mengenai organ pencernaan dan juga organ aksesori yang dibutuhkan oleh tubuh dalam pencernaan makanan, untuk adik-adik ketahui, tubuh kita membutuhkan waktu 24 hingga 72 jam dalam mencerna makanan. Hal ini dipengaruhi oleh jenis makanan, jumlah makanan, jenis kelamin, metabolisme, dan juga mungkin kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, tubuh seseorang itu memiliki gangguan dalam sistem pencernaannya. Nah, tapi pada umumnya, sistem pencernaan itu berlaku pada 24 hingga 72 jam. Nah, sekian penjelasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan itu memiliki dua jenis organ. Ada organ saluran pencernaan dan juga ada organ aksesori atau tambahan. Yang mana organ pencernaan atau saluran pencernaan itu dimulai dari mulut, memasuki faring, ke kerongkongan, dan masuk lambung. Dari lambung menuju ke usus halus, mana usus halus itu dimulai dari duodenum, jejunum, ileum, dan memasuki usus besar, dan selanjutnya ke rektum dan juga anus. Yang mana organ aksesorinya terdiri dari kelenjar air liur, hati, kantong empedu, dan pankreas. Baiklah, sekian penjelasan mengenai sistem pencernaan dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.